Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang pada video sosialisasi unggah mandiri dan approval dokumen Open Library Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan ketentuan untuk unggah mandiri file karya ilmiah di Open Library dan approval terhadap dokumen yang sudah diunggah tersebut. Kewajiban unggah karya ilmiah mandiri ini tertuang dalam keputusan Wakil Rektor bidang akademik tentang aturan umum tugas akhir sebagai penelitian dan publikasi di lingkungan Universitas Telkom. Baik, langsung saja akan kita mulai mengenai pembahasan yang pertama, yakni ketentuan file karya ilmiah yang harus diunggah ke dokumen Open Library Telkom University. Mengenai ketentuan unggah file secara umum dalam bentuk buku tugas akhir sudah pernah dijelaskan pada video sebelumnya. Saat ini, saya akan mensosialisasikan kebutuhan file yang harus diunggah dengan bentuk karya ilmiah yang di luar format buku tugas akhir, yakni format tugas akhir, publikasi pengganti sidang, format work atau work ready program, dan format capstone. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa file karya ilmiah yang diunggah harus displit per bagian untuk mengatur hak akses dan capaian webometrik pada poin researchness, yang mana kevariatifan dokumen diharapkan bisa mendukung peningkatan webometriknya. Oke, kita coba paparkan ketentuan unggah file karya ilmiah pada format yang pertama, yaitu format tugas akhir dalam bentuk publikasi pengganti sidang. Susunan karya ilmiah format ini kami dapatkan dari beberapa fakultas yang sudah menggunakannya, di mana format tugas akhir dalam bentuk publikasi pengganti sidang melahirkan dua pilihan jenis tugas akhir yang bisa diunggah, yakni jenis artikel dan bisa juga dalam jenis rancangan tugas akhir. Untuk jenis artikel jurnal yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi, ketentuan unggah filenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, user harus mengunggah LOA atau Letter of Acceptance sebagai tanda bukti atau tanda penerimaan artikel pada jurnal bereputasi. Bila LOA-nya belum didapatkan, user bisa melampirkan surat keterangan publikasi eksternal yang template-nya bisa diunggah pada menu informasi Open Library Telkom University. Selanjutnya, file yang harus diupload adalah cover, disclaimer dan lembar persetujuan yang sudah bertanda tangan, abstrak. Abstrak ini tersedia dalam format English dan Indonesia, bisa dipilih salah satu atau diisi keduanya. Kemudian untuk mengisi poin babnya, diisi dengan poin bab yang tertera pada artikel jurnal. Splitnya silahkan disesuaikan. Setelah bab, diunggah juga bagian daftar pustakanya. Terakhir, poin artikel jurnalnya ini bersifat opsional, mau diisi silahkan, tidak juga tidak masalah. Untuk kategori format tugas akhir dalam bentuk publikasi pengganti sidang ini, bisa kita lihat di sini perbedaan format ini dengan format buku tugas akhir adalah tidak adanya daftar isi atau daftar-daftar yang lain, kata pengantar, lampiran, dan materi presentasi juga tidak ada. Yang diunggah menyesuaikan dengan bagian yang ada pada artikel jurnal tersebut. Untuk jenis yang kedua, pada format tugas akhir dalam bentuk publikasi pengganti sidang ini adalah bentuk rancangan tugas akhir dengan kebutuhan file yang harus diunggah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada sedikit perbedaan jenis ini dengan jenis unggah artikel yang sebelumnya, yakni poin pertama, pada bagian Letter of Acceptance ada tambahan file yang harus diunggah, yakni surat permohonan pengganti publikasi sidang dari prodi masing-masing. Berikut contoh template-nya. File ini dikombin dengan Letter of Acceptance dan diunggah pada bagian tersebut. Poin kedua, yang berbeda dengan format artikel jurnal adalah pada format rancangan tugas akhir ini ada bagian daftar isi dan daftar sejenisnya yang harus diunggah. Karena format rancangan tugas akhir ini hampir sama dengan format unggah buku tugas akhir maksudnya. Adapun pada bagian babnya, format rancangan tugas akhir ini hanya mengunggah sampai bab 3
di mana bab 1 berisikan pendahuluan dan bab 2 kajian teori atau sejenisnya. Dan bab 3 berisi metode. Kemudian untuk daftar pustaka tetap wajib diunggah, dan untuk artikel jurnal sifatnya opsional seperti pada format artikel sebelumnya. Itu untuk ketentuan unggah file dengan format tugas akhir dalam bentuk publikasi pengganti sidang. Sekarang kita beranjak pada format unggah karya ilmiah dalam bentuk WORP atau Work Ready Program. Program ini secara garis besar terdiri dari 4 jenis. Ada WORP Apprentice, WORP Entrepreneurship, WORP Internship, dan WORP Researchship. Untuk 4 jenis ini, ketentuan unggah filenya kurang lebih sama sebagai berikut. Poin pertama yang diunggah adalah Letter of Acceptance, sifatnya wajib untuk pemilihan opsi approval publikasi eksternal. Bila memang artikel jurnalnya akan atau telah dipublikasikan di luar Open Library Publication. Poin kedua dan selanjutnya yang harus diunggah adalah cover, disclaimer, lembar pengesahan, abstrak, daftar isi, dan daftar-daftar yang lain, bab 1 sampai bab 3 saja untuk mengisi poin babnya. Karena memang pada format WORP penyusunan babnya hanya sampai pada bab 3 di bagian penutupnya. Selanjutnya daftar pustaka, lampiran, artikel jurnal. Untuk poin artikel jurnal ini sifatnya opsional untuk jenjang D3 dan pilihan publikasi eksternal. Sedangkan untuk jenjang S1, D4, dan pilihan selain publikasi eksternal, artikelnya wajib dilampirkan. Poin terakhir yang harus diunggah adalah materi presentasi. Ini sifatnya juga opsional. Silahkan bisa diupload, diunggah atau tidak juga tidak masalah. Itu untuk ketentuan unggah file format WORP. Selanjutnya, untuk format terakhir yang akan disampaikan, yakni format unggah karya ilmiah dalam bentuk capstone. Capstone atau capstone design sendiri merupakan karya ilmiah dalam bentuk cetak biru dalam hal inovasi desain teknik. Luaran karya ilmiah ini berbentuk purwarupa maupun produk yang merupakan hasil dari proses engineering, terutama perancangan dalam proses problem solving. Ketentuan unggah file untuk format ini adalah sebagai berikut. Pertama, sama seperti format yang lain, Letter of Acceptance silahkan diunggah untuk yang membuat artikel jurnal yang dipublikasikan eksternal. Selanjutnya, cover. Nah, pada bagian ini, cover diambil pada bagian awal B100. Karena format capstone ini pemisahan bagiannya berbeda dengan format karya ilmiah yang lain. Selanjutnya, disclaimer, silakan dilampirkan yang merupakan bukti orisinalitas dari karya yang dibuat. Kemudian, lembar pengesahan juga diambil dari bagian B100. Abstrak juga sama, diambil dari bagian B100. Nah, untuk mengisi bagian unggah babnya, untuk format capstone ini silakan diunggah per bagian dari poin B-nya. Seperti tampak pada infografis, bab 1 diisi bagian B100, bab 2 diisi bagian B200 yang merupakan bagian spesifikasi perangkat lunak, bab 3 diunggah bagian B300 yang berisi deskripsi perancangan perangkat lunak, bab 4 diunggah bagian B400 yang berisi user manual, dan bab 5 diunggah bagian B500 yang berisi dokumen uji perangkat lunak. Untuk bagian daftar pustaka dan lampiran diambil dari B100. Selanjutnya untuk artikel jurnal sifatnya sama dengan format yang lain, yakni opsional untuk jenjang D3 dan publikasi eksternal, dan wajib untuk jenjang S1, D4, dan pemilihan approval selain publikasi eksternal. Demikian untuk ketentuan unggah mandiri karya ilmiah pada dokumen Open Library dari 3 format yang sudah dijelaskan.
Sekarang kita beranjak ke penjelasan cara approval dokumen tugas akhir yang masuk ke dokumen dosen pembimbing. Hal pertama yang perlu dijelaskan pada poin approval ini adalah bahwa approval ini dilakukan oleh dosen pembimbing 1. Terdapat beberapa opsi approval yang nanti muncul pada dokumennya. Akan kita bahas sekaligus kita coba praktek untuk menjelaskan langkah dan opsi approval dokumen tugas akhir ini. Akses website openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Masuk menggunakan username SSO. Oke, setelah masuk silakan klik full site pada beranda. Kemudian klik dokumen. Nah, nanti di tampilan dokumen akan muncul list dokumen yang sudah terunggah di dokumen Open Library. Untuk melakukan approval terhadap dokumen yang diunggah, silakan ketikkan pada filter pencarian nama pengunggah dokumen yang akan dilakukan approval terhadap dokumen tersebut. Kita ambil contoh nama salah satu pengunggah dokumen, yakni Rizka Tristianti. Nah, nanti dokumen yang diunggah akan muncul berdasarkan hasil dari penelusuran. Setelah muncul, nanti tinggal diklik open dokumen. Nanti setelah open dokumen, tampilannya kurang lebih seperti ini pada tampilan dokumen. Setelah masuk ke dokumen, tahap pertama untuk melakukan approval adalah silakan direview terlebih dahulu file yang sudah berhasil masuk ke dokumen yang diunggah oleh user atau mahasiswa. Muncul pada file existing, silakan ini bisa direview satu persatu. Saya ambil contoh kurang lebih seperti ini nanti. Setelah semuanya selesai direview, step selanjutnya adalah pemilihan opsi approval pada bagian next step. Dan nanti pada bagian ini kita coba klik. Di sini muncul beberapa opsi approval. Bila sebelum approval ya, kasusnya masih ada revisi dokumen setelah tadi dilakukan review, maka bisa dipilih untuk opsinya dokumen need revision. Ketika dipilih ini, artinya nanti dokumennya dikembalikan kepada pengunggah dokumen, kepada mahasiswa untuk dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap dokumen yang akan diupload. Bila sudah tidak ada revisi, di sini muncul beberapa opsi approval. Saya akan coba jelaskan satu persatu opsi approvalnya seperti apa dan nanti next step pengolahan dari Open Library-nya seperti apa. Yang pertama, paling atas di sini muncul opsi approval dokumen TA thesis approved for catalog and journal not published study proceeding atau not possible. Arti untuk approval ini, nanti file dokumennya akan kita transfer, akan kita munculkan di katalog semuanya kecuali poin artikel jurnal. Jadi artikel jurnalnya tidak akan dimunculkan di katalog, hanya diarsip di dokumen atau di hide di dokumen. Itu untuk opsi approval pertama. Yang kedua, dokumen approve for catalog and journal no publish study proceeding, publish eksternal. Opsi ini dipilih untuk jurnal yang akan dipublikasikan keluar. Nanti stepnya dari Open Library, dokumennya akan kita transfer ke katalog, hampir sama dengan yang not visible tadi. Semua dokumen akan dimunculkan di katalog kecuali artikel jurnalnya. Jadi artikel jurnalnya hanya diarsip di dokumen atau di hide bagi yang menguploadkan artikel jurnal pada opsi publikasi eksternal. Untuk opsi approval yang ketiga, muncul di sini dokumen approve for catalog and journal publish study proceeding. Ini juga sama. Untuk dokumen seluruhnya akan kita munculkan di katalog, dan untuk artikel jurnalnya akan kita proses lebih lanjut untuk masuk
di Open Library Publication untuk opsi approval ketiga ini. Approval yang keempat, ada dokumen thesis not feasible. Nah, tindak lanjut dari approval ini, nanti dokumennya hanya diarsip di dokumen, jadi tidak kita transferkan ke katalog, tidak akan muncul di katalog. Itu keterangan untuk opsi approval ini. Yang terakhir, opsi approvalnya metadata approve for catalog and journal publish external. Nah, opsi approval ini sebetulnya dikhususkan untuk jenis unggah tugas akhir dalam bentuk artikel jurnal. Nanti tindak lanjut dari Open Library sendiri untuk opsi approval ini yang akan dimunculkan di katalog hanya metadatanya plus file cover, disclaimer, dan pengesahan. Untuk file selain itu yang sudah diunggah akan diarsip di dokumen Open Library. Bila opsi approval sudah dipilih, sebelum save jangan lupa dipilih untuk poin SDGs-nya sesuai dengan karya ilmiah yang diunggah. Memilihnya bisa lebih dari satu ya, silakan disesuaikan. Setelah itu tinggal klik save, simpan perubahan untuk mengakhiri proses approval dokumen karya ilmiah. Sekian pemaparan untuk sosialisasi mengenai unggah dokumen dan approval kali ini. Untuk bagian terakhir, kami akan coba meng-highlight beberapa pertanyaan yang sering masuk terkait proses unggah dan approval ini. Pertanyaan pertama, kenapa dokumen saya tidak bisa ditemukan oleh dosen pembimbing saya ketika akan melakukan approval? Nah, jawaban untuk pertanyaan ini mungkin ini bisa kita lihat pada sisi dosen, point approval. Jadi ketika dosen sudah login pada dokumen, dipastikan untuk keterangan dokumen ditujukan hanya untuk sayanya ini uncheck, jangan sampai di checklist. Karena ada kemungkinan ketika ininya checklist dan di state-nya untuk siswa yang mengunggah tidak terlink langsung. Dalam artian di sini tidak muncul nama dosennya, ketika telusur nama pencarian tidak akan muncul. Jadi pastikan ini uncheck. Nah, kemudian masukkan kembali nama dokumen, nama pengunggah dokumen yang akan di-approve. Gitu. Saya ambil contoh yang tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana saya tahu dokumen saya sudah di-approve oleh dosen pembimbing? Nah, ini dari sisi mahasiswa yang mengunggah dokumen, silakan nanti untuk approval bisa dimonitor pada point state. Di sini state-nya kalau sudah berubah, nah, seperti contoh yang ini, state-nya sudah berubah menjadi salah satu opsi approval yang tadi dijelaskan, itu berarti dokumennya sudah di-approve oleh dosen pembimbing. Pertanyaan ketiga, saya melakukan publikasi eksternal, apakah wajib untuk upload di bagian jurnal, Word, dan PDF? Nah, untuk artikel jurnal, pilihan approval publikasi eksternal tidak wajib dilampirkan, sifatnya opsional. Demikian video sosialisasi ketentuan unggah karya ilmiah dan approval singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.